Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kapan sih kita mulai ngiklan di Shopee? Nah, ini video khusus buat newbie. Khusus buat newbie yang kebingungan kapan sih mulai ngiklan di Shopee. Buat yang nggak newbie, saran saya nggak usah nonton karena kan pasti udah tahu ya kapan harus mulai ketika apa, bila mana harus ngiklan. Nah, ini untuk newbie, oke? Jadi yang non newbie nggak harus nonton video ini. Kita lanjut. Jadi saya paling suka kalau mau menentuin perjalanan toko, khususnya toko baru tuh kita set milestone. Ini milestone yang saya secara feeling, bukan secara feeling ya. Milestone yang make sense menurut saya. Jadi nggak mungkin Anda nih, ini angka 0 ya, Anda baru buka toko, nggak mungkin besoknya langsung 1 pieces per hari terjual, nggak mungkin. Nah, ini adalah milestone yang time frame-nya adalah last 7 days, dan ini per hari ya matriksnya. Artinya apa? Jadi kalau lihat di Shopee, lihat di performa produk atau di bisnis saya, di situ pilih 7 hari terakhir, lalu ini adalah matriks per harinya. Jadi ada 1 view per hari, 10 view per hari, 1 ATC per hari, 20 view per hari, 2 ATC per hari, 1 pieces per hari. Oke? Saya ulang ya, biar paham, karena ini newbie kan ya. Jadi ini matriks yang harus Anda pantau, milestone yang harus Anda pantau, time frame-nya 7 hari terakhir, dan ini matriks yang saya tulis di sini di bawah ini adalah per hari. Ini karena nggak cukup aja, tadinya mau saya tulis per hari kayak gini, wah kepanjangan nulisnya gitu. Oke, jadi milestone-nya perjalanan toko baru tuh kurang lebih seperti ini yang saya lihat ya. Jadi dari 1 view per hari, lalu 10 view per hari, dapat 1 ATC per hari, add to cart ya. Lalu 20 view per hari, lalu 2 ATC per hari, terus dia beriringan antara ATC dan view, ATC dan view, dan sampailah ke 1 pieces per hari. Ini kalau dilanjutin lagi bisa panjang lagi, sampai ke 10 pieces sehari, 100 pieces sehari, 1000 pieces sehari. Nah, kalau saya pribadi dari 100 pieces sehari ke 200 pieces ke 1000, blank, saya blank. Kalau dari 10 pieces ke 100 pieces masih terbayang, kadang sih juga di atas 100 pieces, kadang di bawah. Tapi kalau di atas 100 pieces sampai ke 1000, itu saya blank. Nah, ini makanya 0 to 1. Jadi ini 0 ke 1. Nanti 1 ke 10, 10 ke 100, 100 ke 1000, 1000 ke 10.000, 10.000 ke 100.000, dan seterusnya, itu beda hal lagi. Tapi 0 to 1 kurang lebih seperti ini untuk jualan di Shopee. Lalu kita main falsifikasi aja. Menurut saya nggak mungkin kalau kita dari 0 sampai ke 1 view mulai ngiklan di sini itu sama aja bohong. Kenapa? Karena ya 1 view per hari aja nggak dapet gitu. Artinya apa? Algoritmanya nggak suka. Jangan-jangan judulnya salah. Karena saya yakin betul kalau toko baru pasti akan dikasih traffic oleh Shopee. Nggak mungkin nggak. Cuman ada waktu tertentu. Nggak bisa langsung buka hari ini langsung 100 view per hari, itu nggak mungkin. Istilahnya belum panas. Istilahnya harus dipanasin dulu. Panasinya gimana? Dengan judul yang benar, sering login, ada chat yang dibales, terus ikuti apa sih namanya, pembelajaran Shopee, misi penjual, dan sebagainya. Selesaikan dulu gratis-gratis sampai dapat 1 view per hari. Oke, lalu kita maju ke atas. Kalau ngiklan di pas 1 pieces per hari, ini bagus. Kalau kuat ngiklan, kalau kuat nunggunya. Karena kalau tanpa iklan sampai ke 1 pieces per hari, tanpa iklan ya, antara bisa jual murah banget untuk produk yang untuk produk yang marginnya tipis, atau ya ya cuma itu kayaknya, atau punya branding yang kuat di luar Shopee. Jadi kalau normal-normal aja, produknya normal-normal aja, marginnya normal-normal aja, itu dari 0 ke 1 pieces per hari tanpa ngiklan, itu berat, serius berat. Berarti kan di antara ini ya, berarti ini nggak mungkin ketika 1 piece per hari. Berarti di antara ini. Nah, kalau saya pribadi, kalau saya disuruh bikin toko baru, saya pengen pecah telur dulu baru ngiklan. Kenapa? Dari sebelum pecah telur, dari 0 ke pecah telur ini membangun mental namanya. Bangun mental. Jadi mentalnya dibangun dulu. Memang pasti stres. Dan saya katakan kalau belum pecah telur langsung ngiklan, saya jamin tambah stres. Karena belum terbukti produk Anda laku. Kalau sudah terpecah telur, sudah terbukti ada yang mau, sehingga cari orang yang seperti orang yang mau tersebut. Tapi kalau nggak pecah telur, belum ada yang beli, terus ngiklan berharap ada yang beli, ya
mental harus lebih kuat lagi karena nanti udah keluar uang 100.000, 200.000, 300.000 ternyata nggak ada yang check out. Ya berat. Jadi kalau saran saya, ini saran saya ya, yaitu Anda harus pecah telur dulu. Harus pecah telur dulu. Dan pengalaman saya, untuk toko baru yang bisa pecah telur itu, ya minimal dapat 1 ATC per hari dalam 7 hari terakhir. Pengalaman saya gitu. Kecuali kalau misalkan FO mau fake order atau friend order. Saran saya friend order aja atau family order. Kalau family order ya bagus. Jadi kita maksa atau paksa rela ke saudara kita untuk beli produk kita, itu juga bagus. Karena itu jadi feedback yang baik. Nanti si orang tersebut, si saudara kita itu kemudian hari beli lagi nggak, atau langsung aja tanya ketika udah ada dikirim barangnya, tanya ke beliau gimana, suka nggak produknya, tolong kasih feedback dan seterusnya. Sehingga kesimpulan saya ini, menurut saya mulai ngiklan itu setelah pecah telur atau setelah pecah telur dan sebelum 1 pieces per hari terjual. Wah, tepatnya kayak gimana dong? Ya itu pecah telur dulu. Jadi kalau dilihat dari milestone ini ya pecah telur dulu dan ada 2 ATC per hari aja dalam 7 hari terakhir. Kalau nanti turun gimana Kang? Ya nggak apa-apa, ini kan pencapaian, namanya milestone ya. Kalau ternyata sudah tercapai 2 ATC per hari last 7 days dan sudah pecah telur, ternyata minggu depannya 7 hari terakhir jadinya 1 ATC per hari, ya nggak apa-apa. Kan yang penting milestone-nya sudah tercapai gitu, checkpoint ini sudah tercapai. Kalau mundur lagi ke belakang ya nggak apa-apa, no problem. Jadi bukan kayak balapan, apa sih? Kayak balapan ya ada checkpoint, kalau kita di game zone tuh anak saya apa sih kayak checkpoint, nggak gitu, nggak gitu-gitu amat. Jadi kita bisa mundur. Jadi kalau sudah tercapai 2 ATC per hari dalam 7 hari terakhir, saran saya di situ sudah pas untuk iklan. Sekali lagi pas, belum tentu tepat ya, belum tentu tepat. Ini sudah pas dan sudah pecah telur kalau saya gitu. Jadi pecah telur dan sudah 2 ATC per hari dalam last 7 days. Di situ kita menyongsong ke 0 to 1 untuk 1 pieces sehari. Jadi daerah sini ya teman-teman. Itu saran saya untuk newbie. Silakan teman-teman gambarin sendiri milestone-nya mau seperti apa. Ini Anda boleh ngikutin yang saya sampaikan tadi karena saya juga bingung. Tadi kan saya menyampaikannya lebih ke feeling ya. Saya nggak menyampaikan datanya lain sebagainya berdasarkan pengalaman aja sih. Dan ya begitulah teman-teman. Tadi lupa mau ngomong apa. Oke, jadi gitu ya teman-teman, diulang ya buat para newbie. Jadi saran saya kalau mulai ngiklan itu kalau sudah pecah telur, entah gimana caranya, selain fake order dan sudah 2 ATC per hari dalam 7 hari terakhir. Lalu pertanyaan selanjutnya pasti akan bingung, produk yang mana nih kalau newbie. Nah, kalau likes video ini sampai 100 insya Allah saya buat dengan segera. Tapi kalau enggak ya mungkin juga dibuat, tapi enggak segera, itu aja. Karena saya pengen tahu ini manfaat nggak buat para newbie. Karena pasti setelah ketemu nih kayak gini terus pasti bingung produk yang mana, karena kan yang kalau dibilang iklanin yang best seller belum ketemu kan best sellernya. Karena bagi saya sih definisi best seller itu adalah yang terjual 1 pieces per hari buat saya ya. Kalau Anda terserah gimana, cuman ya kalaupun Anda definisinya beda ya paling kejual kalau udah pecah telur dan baru 2 ATC per hari paling 1-2 SKU doang. Apakah itu yang diiklanin? Oh belum tentu. Oke, jadi kalau yang mau tahu produk yang mana untuk newbie untuk diiklanin, like sampai 100, sampai video ini like-nya 100, insya Allah saya buat secepatnya. Sekian, terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.